Halo, balik lagi di Face2 BI, Praktik E6 APT. Ini hari ke-34, judulnya Reconnaissance E6 APT. Dengan tagline, kenali target sebelum bertindak, kumpulkan, analisis, petakan. Kemarin kita udah bikin ROI dan siap secara legal. Sekarang saatnya kita mulai tahap kedua dari 5 tahap metodologi, Reconnaissance. Ini adalah fase di mana kita mengintai target sebelum benar-benar menyerang. Yuk kita mulai. Sebelum masuk teknis, kita lihat dulu posisi Recon dalam kontes E6 APT secara keseluruhan. Alurnya begini, perencanaan, lalu Recon aktif, lalu pemindaian, lalu eksploitasi, dan terakhir pelaporan. Ada 2 jenis Recon yang perlu kamu bedakan. Passive Recon, nggak ada kontak langsung ke target, nggak meninggalkan jejak di log target, menggunakan sumber informasi publik. Dan Active Recon, ada kontak langsung ke target, muncul di log sistem target, dan hanya boleh dilakukan pada target yang berotorisasi. Ini poin krusial banget, bedanya jelas, Passive Recon aman dilakukan ke target manapun karena cuma pakai informasi publik, tapi Active Recon itu udah termasuk menyentuh sistem target secara langsung, jadi wajib ada izin. Sekarang kita bahas dulu Passive Recon, teknik dan toolsnya. Penting banget, Passive Recon boleh dilakukan pada target nyata, karena cuma pakai informasi publik. Tapi Active Recon hanya pada lab yang berotorisasi. Ada 6 tools Passive Recon yang wajib kamu kenal. 1. Whois, fungsinya info registrasi domain. Contoh penggunaannya buat cari pemilik, registrar, dan tanggal kadaluarsa domain. 2. DNS/dig, fungsinya record DNS. Contoh penggunaannya buat cari record EI, MX, NS, TXT, dan subdomain enumeration. 3. Google Docs, fungsinya cari informasi tersembunyi. Contoh penggunaannya query kayak cite target.com file tipe PDF. 4. Showdown.io, fungsinya cari device yang terekspos. Contoh penggunaannya cari service atau port yang terekspos ke internet. 5. The Harvester, fungsinya kumpulkan email dan subdomain. Contoh penggunaannya kumpulkan data dari sumber publik kayak Google dan Bing. Dan 6. Wayback Machine, fungsinya cari versi lama website. Contoh penggunaannya temukan halaman atau file lama yang mungkin sensitif. Sekarang kita masuk Active Recon, dimulai dari Nmap Full Scan pada lab. Ada 2 tahap scanning terhadap Metasploitable 2. 1. Host Discovery, jalankan perintah nmap sn 192.168x024. Tujuannya buat temukan host aktif di jaringan lab sebelum scan penuh. 2. Full Port Scan, jalankan perintah nmap sv scop 192.168xx. Penjelasan flagnya, -SE6 buat deteksi versi service, -SC buat jalankan default scripts, -O buat OS detection yang butuh sudo, dan -P- buat scan semua 65.535 port. Target lab Metasploitable 2 ini punya lebih dari 25 port terbuka. Jalankan scan dengan sudo untuk hasil OS detection yang akurat. Sekarang kita analisis hasil scan-nya. Ini dia tabel lengkap port dan service yang ditemukan di Metasploitable 2. Port 21, FTP, versi VSFTPD 2.3.4, risk level tinggi. Catatan, ada backdoor CV 2011-2523, exploitnya tersedia. Port 22, SSH, versi OpenSSH 4.7p1, risk level sedang. Catatan, versi sangat lama, rentan brute force. Port 23, Telnet, versi Linux Telnet, risk level tinggi. Catatan, clear text. Kredensial terekspos di jaringan. Port 80, HTTP, versi Apache 2.2.8, risk level sedang. Catatan, versi lama, multiple CVE diketahui. Port 139 dan 445, SMB, versi Samba, risk level tinggi. Catatan, rentan eternal blue light, username unknown. Port 3306, MySQL, versi MySQL 5.0.51, risk level sedang. Catatan, database terekspos langsung ke jaringan. Dan port 5432, PostgreSQL, versi PostgreSQL 8.3, risk level rendah. Catatan, membutuhkan autentikasi, versi lama. Sekarang kita masuk enumeration lanjutan, banner grabbing dan NSE scripts. Manual banner grab pakai Netcat. Perintahnya, ncv 192.168x x21, ncv 192.168x x23,
dan NCV 1921668X80. Lihat respons langsung dari servis, buat konfirmasi versi dan pesan default. Dan Nmap NSE scripts. Perintahnya, Nmap script FTP non target, Nmap script SMB phone target, dan Nmap script HTTP title target. Ini buat cek anonymous FTP, full SMB, dan judul halaman web secara otomatis. Tujuannya, konfirmasi versi service, temukan default credentials, dan identifikasi vulnerability spesifik sebelum masuk ke fase eksploitasi. Sekarang kita masuk web recon, pakai dua tools, Nikto dan GoBuster. Nikto, Web Scanner. Perintahnya, Nikto HTTP 1921668XX. Hasil deteksinya, Apache 2,2,8 yang outdated, directory listing aktif, dan file, pinfo php, trackspos. GoBuster, dir fuzzing. Perintahnya, GoBuster dir UHTTP 1921668X, XW us, share word lists, dir kment.txt. Temuan yang muncul, E2wa, pep.me-admin, TikiWiki, Twiki, semua ini adalah potensi entry point. Sekarang kita bahas output utama dari fase recon, menyusun peta attack surface. Attack surface sama dengan semua titik potensial masuk ke sistem target. Dokumentasikan dalam tabel terstruktur. Ada 3 tingkatan prioritasi attack surface. Prioritas tinggi, warna merah, versi lama dengan CVE diketahui, clear text, anonymous access. Contohnya VSFTPD 2,3,4 dan Telnet, Samba. Prioritas sedang, warna kuning, versi lama tanpa CV umum, butuh autentikasi. Contohnya Apache 2,2,8 dan MySQL. Dan prioritas rendah, warna hijau, service modern, sudah dipatch, konfigurasi aman. Kolom tabel attack surface-nya ada 5. Port, nomor port yang terbuka. Service, nama service berjalan. Versi, versi yang terdeteksi Nmap. Risk level, tinggi, sedang, atau rendah. Dan CVE potensial, catatan kerentanan yang relevan. VSFTPD 2,3,4 dan Samba masuk prioritas tertinggi untuk hari 35. Sekarang saatnya praktik. Tugas hari ini, recon lengkap Metaspa Table 2. Ada 4 langkah. 1. Nmap full scan. Jalankan Nmap SV SCOP terhadap Metaspa Table 2. Screenshot outputnya lalu salin ke laporan. 2. Nikto Web Scan. Scan HTTP 1921668XX dengan Nikto. Catat semua temuan konfigurasi buruk dan software lama. 3. GoBuster dir enum, fuzzing directory web dengan word list dir kment.txt. Catat semua path yang ditemukan. Dan 4. Attack surface map, susun tabel lengkap, semua service, versi, risk level, dan catatan CV. Highlight 3 target prioritas tinggi untuk hari 35. Oke, sampai di penghujung hari 34. Yuk kita rangkum. Passive Recon, Voice, DNS, Google Docs, Showdown, tanpa jejak di target. Active Recon, Nmap full scan, banner grabbing, NSE scripts, delay berotorisasi. Dan attack surface map, tabel terstruktur semua service, versi, risk level, dan CVE potensial. Buat preview besok, hari 35, vulnerability scanning. Kita bakal gunakan Greenbone atau OpenVAS untuk verifikasi otomatis CVE pada setiap service yang ditemukan hari ini. VSFTPD 2,3,4 dan Samba bakal jadi target utama. Sampai jumpa di hari 35.